Guys, kembali lagi bersama saya Irfan Sodikin. Di kesempatan video kali ini kita akan bahas Infinix Smart 10 ya, HP 1 jutaan dari Infinix yang baru aja launching, teman-teman. Nah, jadi kemarin saya udah bikin videonya, tapi untuk kemarin kita belum lengkap ya, cuma ulas sedikit dan cuma bikin video unboxing dan review-review sedikit. Nah, sekarang kita akan bahas lebih lengkap di Infinix Smart 10 ini tentang spesifikasinya, kekurangan dan kelebihannya, tes kamera dan sebagainya gitu, teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman yang cari rekomendasi HP 1 jutaan, nah sekarang ada lagi yang baru ya, rekomendasi HP 1 jutaan yaitu Infinix Smart 10 dan Smart 10 Plus ya. Tapi untuk yang Smart 10 Plus nanti mungkin setelah video ini saya buat, nanti giliran yang Smart 10 Plusnya, teman-teman. Dan buat teman-teman juga yang cari rekomendasi HP 1 jutaan, teman-teman bisa lihat daftar harganya atau daftar HP-HP-nya di bawah deskripsi video ini. Udah saya masukkan beberapa HP-HP yang ada di sini, yaitu rekomendasi HP 1 jutaan. Teman-teman bisa beli atau bisa cek dulu di bawah deskripsi video ini ya. Oke, daripada penasaran, mending kita akan langsung aja bahas HP Infinix Smart 10 ini, guys. Nah, teman-teman, ini dia HP-nya Infinix Smart 10 ya. Saya ada dua sampel ya, yang warna biru satu dan yang warna silver titanium satu. Tapi sebelum kita bahas HP-nya, kita lihat dulu kelengkapan yang kita dapatkan ya, yaitu dalam pembelian Infinix Smart 10 ini kita sudah dapat lengkap, teman-teman ya. Nah, kelengkapan yang kita dapatkan dalam pembeliannya yaitu kita dapat unit HP-nya ya. Yang pertama itu dapat HP karena kita beli HP ya. Terus kita dapat surat ini, dapat kartu Smartfren seperti biasa, kartu kuota. Di sini kita dapat softcase. Untuk softcase-nya yang bening ya, bukan softcase, ini Mika ya. Mika yang bening seperti ini udah lebih bagus ya dari yang sebelumnya itu yang cuma tipis dan pinggirannya gak ada pelindungnya. Sekarang sudah ada pelindungnya, tapi untuk bawahnya sekarang nggak ada, guys. Jadi pindah ke samping untuk pelindungnya. Ini padahal di semuanya aja ya begitu, tapi mungkin karena ini hardcase ya, biar gak susah lepasnya mungkin kayaknya ya. Oke, dan di sini kita dapat charger ya. Untuk chargernya ini di 15 watt, kecil ya, masih kecil, di USB biasa ke Type-C. Terus di sini ada kabel chargernya, yaitu tipe charger Type-C dari USB ke Type-C juga. Di sini ada SIM ejector. Oke, jadi yang kita dapatkan cukup lengkap ya. Dapat kartu, terus chargernya ada, kabelnya ada, SIM ejector ada, case-nya juga ada, dan untuk pelindung layar di sini sudah nempel, teman-teman ya, sudah langsung nempel yang tipis, teman-teman ya. Oke, teman-teman, saya akan pegang yang ini aja, teman-teman, yang biru, biar lebih cakep lah ya, biar saya lebih suka yang berwarna-warna cerah gitu kalau saya pribadi. Oke, kita lihat dari desainnya dulu, teman-teman. Untuk desain belakang di sini cukup simpel, teman-teman, cukup ada kamera dua ya. Ini kameranya cuma satu ya, ini air blaster, teman-teman, buat ke remote. Terus di sini ada LED flash, ini LED flashnya ada dua juga ya, tapi disatuin jadi lumayan lah, pasti lebih terang dibanding yang satu LED flash. Terus untuk framenya sekarang di sini kecil banget ya, ini hampir seperti iPhone 16, tapi ini lebih kotak dan lebih gede. Coba kalau dibikin bulat lebih mirip ya, itu udah makin oke ya. Terus untuk sampingnya di sini seperti biasa lah ya, ada tombol power dan tombol volume. Dari atas di sini ada speaker ya, speaker. Jadi di sini sudah dua speaker, satu di bawah dan satu di atas. Ini ada charger Type-C, ada mic cuma satu, teman-teman ya. Di sini micnya cuma satu. Terus untuk lubang audio jack di sini masih ada. Untuk samping kiri di sini cuma ada slot kartu, teman-teman ya. Oke, untuk desain belakang samping seperti itu. Kita lihat desain depannya. Nah, untuk desain depan seperti ini ya. Ini udah mantep, guys, di kelas HP 1 jutaan tapi udah pakai layar punch hole. Infinix selalu punch hole ya. Kalau dari merek-merek lain mungkin biasanya HP di bawah 1,5 juta itu pasti water drop ya. Bahkan di bawah 2 juta itu masih water drop, tapi Infinix 1 jutaan dia udah pakai punch hole. Jadi walaupun di sini bezelnya tebal ya, masih tebal, tapi tetap kelihatan keren lah ya kalau kameranya sudah dibikin titik seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian layarnya. Nah, untuk layarnya di sini menggunakan layar IPS LCD berukuran 6,67 in HD plus di 720 kali 1600 pixel, dan untuk layar di sini sudah punch hole tentunya ya. Refresh rate-nya di sini udah terdaftar di 120 Hz, kecerahannya juga udah cukup tinggi di 700 nit kecerahan standarnya, teman-teman. Jadi cukup mantap ya. Kecerahannya sekarang sudah lebih tinggi lagi, bukan 500 nit tapi sudah 700 nit. Jadi kalau dipakai di bawah terik matahari juga di luar ruangan ini sudah kelihatan, guys. Oke, sekarang kita beralih ke bagian performa RAM dan penyimpanannya, cuy. Nah, untuk chipsetnya di si Infinix Smart 10 ini menggunakan UniSoC T7200 chipset yang lagi viral sekarang, teman-teman. Dan ini untuk yang Smart 10 ini sudah di 64 bit, tentunya sudah di 64 bit. Terus untuk RAM di sini untuk Infinix Smart 10 biasa ini RAM-nya di 4 GB, teman-teman, 4+4. Jadi total RAM kalau kita pakai di 8 GB ya, tapi RAM utama di 4 GB. Untuk varian memorinya ada yang 128 GB dan ada yang 64 GB. Dan untuk Infinix Smart 10 Plus itu RAM-nya sudah di 8 GB. Nah, untuk tipe RAM-nya di sini menggunakan LPDDR4X, dan untuk jenis penyimpanan tentunya pasti menggunakan eMMC ya, karena HP 1 jutaan ya, eMMC udah 5.1. Oke, sekarang kita lihat untuk slot kartunya di sini apakah sudah lengkap atau cuma 2 slot. Kita lihat bareng-bareng, guys. Di sini sudah triple slot, teman-teman ya, sudah bisa pakai kartu memori dan dual kartu SIM, teman-teman. Oke, sekarang kita lihat versi Android-nya
barunya. Nah, untuk versi Android di sini tentunya sudah versi Android 15, teman-teman. Jadi sudah versi Android terbaru. Dan untuk skor Antutunya di 2600-an, teman-teman ya. Ini untuk skor Antutu Infinix Smart 10 biasa. Untuk Infinix Smart 10 Plusnya itu di 2700-an. Oke teman-teman, sekarang kita akan tes main game ML satu kali aja ya. Ini barusan saya udah tes satu kali, sekarang kita tes lagi satu kali teman-teman ya. Jadi kita coba tes 2 kali. Tapi yang tadi gak saya rekam. Coba kita tes main satu kali lagi. Ini saya belum pakai akun ya, ini cuma ngetes aja. Ini untuk FPS-nya mentok di 60 ya. 59, 60 ya. Jadi ini belum di 90 dan belum di 120 apalagi. Ini mentok di 60. Karena ini untuk HP-nya juga bukan HP game, teman-teman ya. Bukan HP buat main game, tapi kalau buat nge-game tipis-tipis ini sudah bisa juga, guys. Udah amat lah, kita coba tes dan nanti kita coba cek suhunya 1 kali permainan 2 kali permainan ya, sama tadi dapat di berapa ini untuk suhunya, guys. Ini kurang nyaman sih kalau kita pakai main game ya. Tapi kalau FF mungkin masih bisa lah, masih nyaman kalau FF teman-teman. Buat bocil-bocil FF ini udah bisa, guys. Oke teman-teman, 2 kali permainan kita coba tes ya. Untuk suhunya dapat di berapa nih ya. Ini di 43 guys, cukup panas ya. 43 derajat Celcius ya nih. 43 kalau kita belakangnya 40 kalau di belakang, tapi masih wajar lah, belum lewat di 45 guys. Oke, jadi untuk main game dapat di 60 fps aja teman-teman ya, karena dari HP-nya juga ini bukan HP gaming. Oke teman-teman, sekarang kita beralih ke bagian baterai dan pengecasan. Nah, untuk bagian baterai dan pengecasan di Infinix Smart 10 ini menggunakan baterai masih di 5000 mAh teman-teman. Ini masih menggunakan baterai yang versi lama ya, di 5000, belum ada kenaikan untuk yang Smart 10 biasanya ya. Mungkin karena harganya yang hanya 1 jutaan aja. Dan untuk kecepatan pengecasannya di 15 watt, tipe chargernya sudah tipe charger Type C. Untuk fitur-fitur baterainya di sini cuma ada penghemat baterai ultra ya, penghemat daya ultra, dan perlindungan baterai teman-teman ya. Di sini udah ada perlindungan baterai. Jadi belum bypass charging karena mungkin HP murah juga. Oke, kita beralih ke bagian speaker. Nah, untuk speaker di sini ada dual speaker teman-teman ya, walaupun HP 1 jutaan tapi di sini sudah dual speaker. Nah, sekarang kita coba tes suaranya, guys. Untuk hasil suaranya lumayan bagus ya, dan cukup kencang juga, tapi nggak bersih-bersih amat. Karena untuk speakernya ini masih biasa, belum by JBL ya. Kalau untuk yang smart itu, kalau untuk yang tipe hot ke atas itu udah by JBL, jadi lebih terasa bassnya dan lebih terasa jernihnya. Kalau ini mungkin cuma kenceng aja, tapi lumayan bagus lah, udah nyaman dan kenceng di kelas HP 1 jutaan guys. Oke, sekarang kita beralih ke bagian mic. Ini untuk mic di sini hanya menggunakan 1 mic ya. Jadi kalau kita bikin video sambil begini ya, hati-hati aja di sini, jangan sampai ketutup mic-nya. Jadi kalau ketutup dia pasti gak ada suaranya. Kalau teman-teman mau pakai pegangan tangan mungkin harus begini ya, atau kalau pakai tripod ini lebih enak pakai holder ya. Oke, sekarang kita beralih ke bagian sektor kamera. Nah, untuk sektor kamera di sini hanya ada 1 kamera teman-teman. Ini bukan 2 kamera. Di sini hanya ear blaster untuk remote ya. Terus di sini buat kamera utama di 8 megapiksel, kamera depannya juga udah oke di 8 megapiksel guys. Nah, sekarang kita lihat untuk resolusi videonya dulu. Nah, untuk resolusi video di kelas HP 1 jutaan ada berapa aja nih? Di sini ada 720 30 fps, 1080 30 fps, dan 2K 30 fps. Ini untuk resolusi video udah tinggi guys ya. HP 1 jutaan sudah ada 2K 30 fps dan 1080 30 fps, udah oke lah ya. Bahkan untuk yang RAM 4x64 itu di bawah 1 jutaan juga guys. Jadi udah mantap sih ini untuk rekamannya. Ini untuk resolusinya udah cukup tinggi ya, walaupun resolusinya kecil dan resolusi layar juga kecil, tapi bisa aja nanti hasil videonya dikirim ke HP yang lebih bagus, itu bisa lebih bagus juga ya apa kualitas hasilnya. Oke, sekarang kita lihat ada fitur apa saja di kamera HP-nya ini guys. Yang pertama di sini ada video ganda teman-teman. Di sini ada video ganda, mantap banget. HP 1 jutaan sudah ada video gandanya cuy itu. Terus di sini ada video ya, video biasa, dan untuk video biasanya juga di sini bisa di zoom sampai berapa nih? 4 kali ya, 4 kali zoom. Nih, 4 kali zoom di sini udah bisa. Terus ada AI kamera, terus ada mode cantik, ada mode potret juga. Dan untuk mode potret di sini juga bisa di zoom teman-teman sampai 2 kali zoom. Mantap banget ya. Mode potret bisa 1 kali zoom dan
bisa mode biasa dan bisa 2 kali zoom. Ini untuk mode 2 kali zoomnya juga masih tetap bagus teman-teman ya. Terus ini untuk mode super malam, dan nilainya sini ada selang waktu, pro, panorama, dan dokumen ya. Jadi udah lengkap lah ya di kelas sampai 1 jutaan. Terus ini untuk fotonya juga di sini bisa ya, depan belakang sudah bisa pakai LED flash teman-teman. Jadi sudah mantap. Oke, sekarang kita tes hasil kameranya guys. Oke teman-teman, ini perekaman di Infinix Smart 10 di 1080 30 fps ya. Ini belum ada stabilizer, belum ada OIS, hanya HP 1 jutaan ya, jangan ngarep itu semua. Dan kalau kita bawa jalan seperti ini ya pasti gerak-gerak lah ya, hasilnya seperti ini teman-teman tuh. Nih kalau ke tangan seperti ini, detailnya dapat gak, dan fokusnya ada gak? Fokusnya udah bagus ya, ada ya. Nih fokusnya ada seperti ini, di kelas HP 1 jutaan udah bagus sih. Nih ya seperti ini untuk hasilnya. Nih percaya seperti ini. Kalau kita coba ke muka seperti apa? Nah, kalau ke muka seperti ini guys, kita bawa sambil bawa jalan. Nah ke muka seperti ini ya, hasil dari Infinix Smart 10 biasa ya, bukan yang plus nih. Seperti ini untuk hasilnya. Dan untuk hasil kamera belakang dalam jarak dekat seperti ini teman-teman ya. Nih seperti ini untuk hasilnya. Kita coba lihat fokusnya. Ada ya, bagus ya. Nih seperti ini kalau jarak dekat ya. Nih ya cukup oke sih. Kalau jarak dekat di kelas sampai 1 jutaan udah lumayan. Tapi ini dedak-degannya ya, gempanya ini terasa banget guys ya. Tangannya itu gempa banget karena ya HP 1 jutaan, jangan ngarep OIS, jangan ngarep stabilizer ya. Nih oke, lumayan lah, bagus ya. Kalau jarak dekat buat review-review dikit tipis-tipis affiliate nih, mantap banget. Ini blurnya agak telat, kadang telat ya. Nih tapi ada lagi nih, mantap lah kalau segini mah. Untuk kamera depan seperti ini ya, di 1080 30 fps kamera depan seperti ini. Kalau kita bawa jalan seperti apa? Kita bawa jalan seperti ini ya, di kamera depan 1080 30 fps hasil kamera Infinix Smart 10. Ini di jam setengah 10 pagi ya. Nih, ada cahaya matahari. Kalau ke awas seperti ini, backlight tetap bagus ya. Walaupun HP 1 jutaan nih, gak terlalu over juga, dan muka masih tetap kelihatan dengan jelas guys. Oke, sekarang kita lihat hasil foto-fotonya guys. Nah untuk hasil fotonya seperti ini teman-teman nih, lumayan bagus ya. HP 1 jutaan hasil fotonya seperti ini. Nah ini kalau ke orang seperti ini, tapi seperti ada efek-efeknya, padahal ini originalan ya. Ini mungkin sama softwarenya di filter lagi. Ini kalau mode bokehnya seperti ini, udah rapih juga ya untuk bokehnya. Ini mantap banget. Kalau jarak dekat seperti apa? Jarak dekat seperti ini nih, tajamnya dapat, blurnya juga rapih ya. Nih ketajaman dan fokusnya juga rapih. 1 jutaan udah lumayan sih guys. Ini yang penting ini cahayanya bagus ya, mencukupi kalau di luar ruangan bagus nih. Untuk selfie seperti ini, selfie juga lumayan oke guys, gak jelek-jelek amat dan gak ancur-ancur amat guys. Oke, itu dia untuk hasil perekaman video dan foto-fotonya. Di kelas HP 1 juta udah cukup lah ya. Tapi kalau kita lihatnya langsung di HP Infinix Smart 10 nya ini mungkin pasti kelihatan kurang oke, karena dari resolusi layarnya juga ini masih rendah teman-teman. Tapi kalau kita kirim misalkan ke HP yang lebih mahal, ini hasilnya udah bagus guys ya. Setelah saya kirim ke HP ini yang saya pakai ngerekam, ini ternyata lebih jernih lagi ya untuk hasilnya. Tapi kalau kita lihatnya di HP ini langsung kayak kurang jelas aja, pada itu dari resolusi layarnya. Oke, sekarang kita beralih ke bagian fitur-fitur dan kelebihan yang ada di Infinix Smart 10 ini guys. Nah untuk kelebihan-kelebihannya saya akan tampilkan di sini, dan menurut saya ini dari layar teman-teman sudah keren ya di HP 1 juta, tapi layar sudah patch hole coy kalau Infinix. Kalau merek-merek lain itu pasti water drop ya HP 1 jutaan itu. Terus untuk refresh rate ini sudah di 120 Hz, terus kecerahan layar juga sudah tinggi, sekarang sudah di 700 nit walaupun HP-nya cuma 1 jutaan. Terus sudah ada IP64 juga, jadi kalau kena hujan atau kehujanan itu sudah lumayan aman lah ya, enggak terlalu takut. Dual speaker juga. Terus kelebihan yang berikutnya ini sudah di 300% volumenya ya, nih udah lebih kenceng ya kalau kita bandingkan dengan HP-HP biasa di kelas 1 jutaan. Terus di sini ada Infinix AI-nya juga teman-teman, ada polaknya, ada asisten dokumen dan penulisan. Nanti untuk bahas AI dan kelebihan-kelebihan khususnya nanti kita akan bikin di video berikutnya
videonya. Jadi jangan lupa di subscribe dulu biar gak ketinggalan. Terus untuk kelebihan yang berikutnya di sini ada LED flash depan belakang. Cuma untuk sekarang ya LED flashnya itu gak bisa dihidupkan buat center ya, ini hanya untuk belakang aja. Ini untuk depan hanya untuk foto-foto dan video, dan mungkin biasanya kalau lagi ngecas suka nyala ya kadang-kadang itu. Terus di sini ada dynamic barnya juga ya kalau ada notif nanti di sini. Terus ada sidik jari di sini sudah ada, dan yang paling keren di kelas HP 1 jutaan ini sudah ada fitur AOD-nya juga teman-teman ya nih. Di sini sudah ada fitur AOD-nya, sekarang dikasih ke tipe Infinix Smart. Wah, udah lengkap guys ya. Infinix Smart sudah dikasih fitur AOD guys. Terus gak hanya itu, di sini juga sudah bisa dipakai buat remote. Di sini sudah ada IR blasternya teman-teman ya nih. Di sini sudah ada IR blaster nih ya, pengontrol jarak jauh buat nge-remote TV dan segala macamnya di sini sudah ada teman-teman ya, sudah lengkap. Terus perekaman videonya juga sudah tinggi dan bisa dual video juga ya, dual kamera depan belakang berbarengan. Terus aplikasi bersih teman-teman ya, aplikasi bawaan ini gak banyak aplikasi-aplikasi yang bawaan dari HP-nya. Bahkan ini sudah saya tambahkan seperti ini nih ya, info DP sawe, terus InShare, Mobile Legend, terus apalagi ya yang saya tambahkan. Ini udah ada beberapa aplikasi-aplikasi yang saya tambahkan. Jadi kalau bawaan ini cukup bersih ya. Ya banyak aplikasi-aplikasi sampah dan segala macam. Terus untuk sensor-sensor di sini sudah lengkap juga teman-teman ya. Giroskopnya juga ada ya tuh. Untuk kelebihannya cukup banyak di kelas sampai 1 jutaan. Dan untuk kekurangan ya, untuk kekurangan sekarang kita beralih ke bagian kekurangan. Mungkin susah ya untuk cari kekurangannya, karena HP-nya 1 jutaan aja. Kalau kita cari ke HP-HP lain itu, jangan kan kita bandingin unitnya aja jarang ada yang punya. Kalau kita dari brand lain cari HP 1 jutaan pas gitu teman-teman, jarang ada yang jual ya. Kecuali di Infinix, Tecno, Poco paling ya, Redmi ya, itu yang ada HP 1 jutaan. Yang lain pada gak ada ya, pada gak punya. Paling murah itu di 1,5, 1,6 itu biasanya paling murah, dan dapat RAM di 64 GB. Kalau ini 1,2 juta sudah di 128 GB. Oke, untuk kekurangannya apa ya? Mungkin di sini gak bisa layar multitasking layar teman-teman ya. Nah, jadi buat teman-teman yang mau video call sambil buka aplikasi lain di sini gak bisa, atau mau buka aplikasi berbarengan di sini belum bisa teman-teman. Dan untuk bezelnya ini udah sesuai harga lah ya. Oke, jadi segitu aja untuk reviewnya. Semoga videonya bermanfaat. Jika videonya bermanfaat, tolong minta subnya satu kali klik aja tombol subscribe. Nah, kalau teman-teman mau cek harga boleh ya di bawah deskripsi video ini, atau mau beli juga bisa guys ya. Nanti check outnya di Shopee biar dapat potongan guys. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai berjumpa kembali di video saya berikutnya. Terima kasih. Bye bye.